Labbaik Allahumma labbaik. Hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sabar ya. Orang kada katuju lawan seorang kada kawan. Inya kada katuju. Nanti kamu kalau saya nikahi, kamu akan masuk surga. Nah, waktu itu Pengurus Pondok Pesantren Habib Merah di Kecamatan Candipuro, Lumajang menikahi anak di bawah umur tanpa sepengetahuan orang tuanya. Ini miris parah. Kalian udah lihat belum berita ini? Santri dinikahi siri oknum pengasuh ponpes tanpa izin orang tua. Kalian pasti juga pernah dengar lah kasus-kasus sebelumnya di pondok pesantren, entah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi viral di media sosial. Kalau kemarin kepulangan jamaah haji dari Indonesia seolah-olah seperti fashion show, dan setelah sampai di rumah ternyata ada sebuah video yang viral kepulangan jamaah haji, kakinya dibasuh menggunakan air bunga, kemudian yang membasuh tersebut sampai-sampai air tersebut dibuat untuk basuh muka, bahkan diminum. Ini sangat disayangkan ya, dan ini menimbulkan kontroversi. Banyak penonton daripada sahabat-sahabat kita yang dari Malaysia, di mana juga berkomentar, kalau saya baca komentarnya, apakah budaya Islam di Indonesia seperti itu? Sebenarnya itu tidak mewakili keseluruhan Indonesia, sahabat-sahabatku semua. Itu terjadi hanya di beberapa daerah atau mungkin satu daerah saja. Kalau di daerah saya, kepulangan haji tidak disambut seperti itu. Selain viralnya video kepulangan jamaah haji yang dibasuh kakinya kemudian sampai dibuat minum juga, ada juga berita yang viral terkait anak di bawah umur dinikahi kepala pondok pesantren atau pengasuh pondok pesantren, di mana kepala pondok pesantren tersebut tidak izin sama orang tuanya, dan hal ini sering terjadi di Indonesia. Buat Majelis Ulama Indonesia dan pemerintah Indonesia, harusnya kasus-kasus seperti ini benar-benar diperhatikan. Kalau ada orang yang membangun pondok pesantren, tolong dilihat siapa pengasuhnya, siapa pengajarnya, punya sijil atau tidak. Jangan sampai orang yang tidak berilmu, orang yang tidak tahu asal usulnya, kemudian membangun sebuah pondok pesantren dan tentunya kadang-kadang mengajarkan agama Islam yang menyimpang dari Islam. Hal ini sangat disayangkan. Kejadian seorang tokoh agama yang dimana tokoh agama tersebut menggauli muridnya terus kemudian hamil, itu sudah sering terjadi di negara kita. Bahkan hampir setiap tahunnya ada saja pelakunya. Disclaimer, oknum atau individu tokoh agama yang sering mendapatkan sorotan kasus selalu menggauli anak di bawah umur, kasus-kasus ini hampir selalu terjadi, dan harapan saya pemerintah juga memandang serius terkait kasus hal ini. Siapa yang mendirikan pondok pesantren harus jelas asal usulnya dan harus jelas pengasuhnya, pengajarnya, ijazahnya, sekolah di mana, mondok di mana dulunya, bukan asal-asalan. Tapi yang sering menjadi keanehan di negara kita, kadang-kadang ada orang yang tidak asal usulnya jelas, itu punya pondok pesantren yang bercabang-cabang. Bahkan sampai saat ini belum ditangani. Kalau saya lihat ceramahnya juga penuh dengan kontroversi. Nanti kita bahas di akhir video. Langsung kita ke video kepulangan jamaah haji yang disambut kakinya dibasuh dengan bunga, kemudian sampai diminum. Ini kalau sudah tradisi dan adat budaya lari dari agama, kalau pendapat saya baiknya ditinggalkan. Dan mari kita lihat secara jelasnya, apakah memang
untuk membasuh muka, atau oh ternyata juga itu ya sambil diminum. Saya tak paham fungsinya supaya apa. Harusnya tradisi seperti ini tak perlu diteruskan. Dan ternyata bukan satu dua orang, mungkin ini satu kampung memang caranya seperti ini. Tapi ini tidak mewakili seluruh Indonesia saat ini semua. Kalian udah lihat belum berita ini? Santri dinikahi siri oknum pengasuh ponpes tanpa izin orang tua. Kalian pasti juga pernah dengar lah kasus-kasus sebelumnya di pondok pesantren, entah itu kayak kekerasan dan juga seperti ini, atau dicabuli juga gitu. Kayak please lah, kenapa sih pondok pesantren jadi kayak gini? Please jangan bikin orang tua tuh jadi pada takut buat masukin anaknya ke pondok pesantren gitu ya. Orang tua tuh pasti pengen anaknya belajar ilmu agama dengan baik gitu di pondok pesantren. Tapi kalau banyak terus kejadian di pondok pesantren kayak gini, orang tua tuh pasti pada takut jadinya buat masukin anaknya ke pondok pesantren. Jadi please lah, bisa nggak sih dari pemerintah ada pengawasan buat ke pondok pesantren, ataupun dari masyarakat sekitarnya juga yang ada pondok pesantren bisa dong dibantu dicek gitu. Apakah pondok pesantrennya ini nggak ada hal-hal yang aneh gitu, apa santrinya beneran baik-baik aja di dalam gitu ya. Jadi saling bantu aja lah buat ngecek gitu. Tapi ya intinya gimana ya ini, semoga aja lah semuanya bisa benar-benar baik-baik aja, dan semoga bapaknya yang sabar ya. Pasti sedih banget dong tahu anaknya dinikahi tanpa izin sama orang gitu aja gitu. Sabar aja Pak, segitu. Ini kan pengurus pesantren yang kemarin viral karena nikahi anak orang tanpa izin orang tuanya. Nah, gara-gara orang kayak gini nih, sekarang orang tua pada takut masukin anaknya ke pesantren. Saya yang alumni pesantren pun juga kesel dengarnya. Jadi beberapa hari yang lalu terungkap seorang pengurus pondok pesantren di Lumajang ketahuan nikahi anak orang tanpa sepengetahuan orang tuanya. Ketahuannya juga gara-gara sang anak alias korban sudah hamil padahal umurnya masih 16 tahun. Nah, si korban ini diiming-imingi uang 300.000 dan katanya kalau mau menikah dengannya nanti bisa masuk surga. Bentar, ini ajaran dari mana nih? Apakah kalau menikah dengan Anda itu masuk dalam rukun Islam yang wajib dilaksanakan supaya masuk surga? Ya enggak kan? Lalu menurut kesaksian korban, nikahnya juga nikah siri yang gak perlu pakai wali dan juga penghulu. Jadi dia langsung menikahkan dirinya sendiri dengan si korban. Tapi ada juga yang mengatakan kalau si korban dan si pelaku sebenarnya sama-sama suka. Makanya terjadilah pernikahan aneh ini. Wallahu alam, entah yang mana yang benar. Akhirnya pengurus pesantren ini pun jadi tersangka dan terancam akan masuk penjara selama 15 tahun. Gimana guys pendapat kalian? Kira-kira cukup nggak hukumannya kalau segitu? Saya tanyakan kepada anak saya, benar. Ternyata anak saya itu sudah dinikahi siri sama Eri. Karena anak saya tidak pernah cerita sama saya. Orang tua mana yang tidak akan sakit? Hancur. Baik Pak Matrokim, pada saat mungkin putri Bapak bertemu dengan Bapak, apa yang dia sampaikan? Apakah mungkin ada ancaman mungkin Pak sehingga dia takut untuk menceritakan yang sebenarnya kepada orang tuanya? Atau bagaimana kondisi psikis dari anak Bapak saat ini? Karena saya sekarang trauma, tidak pernah keluar rumah karena malu kepada lingkungan. Saya sedih sekali. Dan itu ada saya gitu. Hancur hati saya. Saya minta kepada Bapak yang terhormat, Bapak Polres Lumajang, saya minta kebijaksanaannya untuk memproses ini secara
cepat. Karena saya tidak kuat melihat ramai orang-orang membicarakan anak saya. Saya nggak kuat rasanya. Pak Matrokim, saat ini anak sudah berada bersama keluarga sekarang atau di mana posisinya? Sama keluarga. Sama keluarga. Tapi kalau Pak Iya. Matrokim atau keluarga dari Bapak ini sempatkah bertemu dengan pelaku ini? Sempat. Dia datang Apa yang kemudian ke rumah. dibicarakan? Kalau saya tidak mau terima kalau anak saya digitukan. Dia mau minta maaf pun saya tidak akan terima. Kalau ada anak saya kan digitukan. Dikasih tanpa ada saya orang tuanya. Siapa yang tak sedih apabila punya seorang anak yang sudah remaja, laporkan ke pesantren untuk menuntut ilmu, tapi apalah pula justru hamil, dan yang menghamili adalah seorang individu atau seorang pengasuh pesantren. Hal ini sangat disayangkan dan ini harus menjadi perhatian khusus untuk pemerintah. Lalu bagaimana tanggapan seorang ustadz bila melihat video seperti ini? Dan tentunya mudah-mudahan video ini juga bisa menjadikan pengajaran kita semuanya. Bagaimana yang tidak sedih seorang ayah punya anak, punya putri, kemudian dinikahi tanpa sepengetahuan ayahnya. Ya Allah ya Rabbi, sangat miris melihat hal seperti ini yang terjadi di negara kita. Apalagi yang berbuat seperti itu seorang individu pengasuh pondok pesantren. Nanti kamu kalau saya nikahi, kamu akan masuk surga. Nah, waktu itu walinya siapa? Ada. Penghulu dong? Tidak. Tidak, dia angkat sendiri itu. Bagaimana caranya, Pak? Gak apa-apa itu tanpa wali. Ada malam pertama Ada. pas habis nikah itu. Iya. Setelah itu Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabat-sahabat netizen dimanapun kau berada. Yang pertama untuk sang ayah, kesedihanmu sangat tergambar sekali dari tatapan matamu, dan ini bentuk keboliman yang nyata. Menikah tanpa wali dalam Islam hukumnya haram. Mengapa? Coba teman-teman pikirin ya. Saya sebagai ayah punya anak perempuan. Begitu saya mencintai anak gadis saya jaga dengan sepanjang masa, dengan mempertaruhkan nyawa. Saya jaga dengan rasa cinta, teman-teman yang dirahmati Allah, kemudian dinikahi oleh orang lain tanpa seizin saya. Dan Islam sangat memahami, dan Islam sangat memiliki sensitivitas yang sangat amat luar biasa dalam hal ini. Maka Nabi SAW, Nabimu mengatakan, la nikah illa biwaliyin. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Maka pernikahan ini batil. Pernikahan ini tidak sah, wujuduhu ka'adamihi, adanya bagaikan ketidakberadaannya, sehingga pernikahan ini batil karena tidak dihadiri oleh walinya. Untuk itulah sang ayah begitu bersedih, luar biasa. Kemudian yang kedua, untuk sang ananda putri yang sedang tertimpa ujian. Ketahuilah, ketaatan kepada seorang ulama wajib, ketaatan kepada seorang guru hukumnya wajib. Tapi ingat bahwa ketaatan itu memiliki batasan. La ta'ata li makhluqin bi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk jika ketaatan itu bermaksiat kepada sang pencipta. Buat santriwati, jika melihat ada kebaikan pada gurunya, ikutin. Jika melihat nasihat yang indah, kerjakan. Tapi ketika seorang guru memerintahkan yang bertentangan dengan syariat Allah, maka engkau harus berani untuk menolaknya, walaupun itu dari seorang guru sekalipun. Kemudian yang ketiga, untuk sang kiai tanda kutip yang melakukan sebuah kemaksiatan yang luar biasa ini, satu pesan diriku untukmu, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena maksiat yang kau lakukan menghadirkan dua dosa. Itu yang dikatakan Allah dalam surah Al-A'raf, hatta idza daraku fiya jami'a. Ketika dipertemukan antara guru yang menyesatkan dan muridnya yang tersesat, qalat berkata, ukhrahum liulahum. Satu dengan lainnya mengatakan, Rabbana, Tuhan, haula'i adalluna, mereka telah menyesatkan kami. Fa'atihim 'adzaban dhi'fan minan nar, maka berikan mereka azab yang berkali lipat jumlahnya ya Rabb daripada api neraka. Qala likulli dhif walakin la ta'lamun. Allah berfirman, aku sudah mengkali lipatkannya
walaupun engkau tidak menyadarinya. Jadi orang yang memiliki ilmu, dia bermaksiat menggunakan statusnya sebagai seorang ustadz untuk membolimi atau melakukan kemaksiatan kepada santrinya, wallahi antum mendapatkan 2 dosa. Semoga Allah menjaga kita dari kemaksiatan yang hina ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi keluarga kita. Salam cerdas, sehat selalu, huda el huda. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terkait tentang viralnya berita seorang anak di bawah umur yang dinikahi oleh pengasuh pondok pesantren, bahkan pengasuh pondok pesantren tersebut menjanjikan kalau menikah dengan pengasuh pondok pesantren tersebut atau guru tersebut dijamin akan masuk surga. Ya Allah ya Robbi, ini sangat disayangkan ya, demi memuaskan nafsunya dilakukan dengan cara yang tidak sangat-sangat istilahnya bisa dibilang melanggar yang namanya tata aturan dalam agama. Bahkan jelas-jelas kalau di dalam agama Islam kita menikah itu wajib ada walinya. Tapi ini seorang guru, seorang pengasuh pondok pesantren justru melakukan tindakan di mana tindakan ini sangat-sangat miris bila kita lihat. Bahkan sang ayah pun sampai tidak bisa berkata-kata. Untuk Majelis Ulama Indonesia harus benar memandang kasus seperti ini ya. Karena hampir setiap tahunnya terjadi di negara kita. Alhamdulillah sang pelaku sudah ditangkap. Dan yang menjadi aneh lagi di negara kita, di Indonesia tercinta, kadang-kadang orang yang pandai mengarang cerita, orang yang pandai berhayal, itu menjadi seorang sosok guru, bahkan dianggap wali. Siapa lagi kalau bukan sang duta bahasa segalanya. Ini terbaru lagi ya, saya menemukan sebuah videonya di mana videonya itu bercerita dengan murid-muridnya bahwa beliau langsung berguru dengan Allah. Dan yang anehnya lagi, katanya ada pantang-pantangan yang harus dijaga. Ini kalau orang SDM rendah pasti percaya ini. Jangan percaya berita-berita atau ceramah-ceramah yang penuh dengan hayalan, sahabat-sahabatku, yang ada di Indonesia. Itulah nanti bakal muncul. Walau alam, ma qul inna kaliya masih inna kaliman fi Allah. Nah, kenapa? Mbahnya pun hilang, siapa? Prabu Siliwangi. Bakasidi innaka kaliyadagahum magaliyamakum. Bisa tak bahasanya? Jadi harus tahu bahasa. Ini bahasa setan, bahasa iblis, bahasa angin, bahasa sekolah ke Gusti Allah. Cuman sebentar, 40 tahun. Puasanya melek 10 tahun. Makan satu rasa 5 tahun 5 tahun. Sanggup nggak? Sampai darah di sini gini kan? Betul saya. Siapakah mau dikubur hidup-hidup? Makoli inna kaliya latla koli inna kaliya malaikatukum ma'alayya mafil maul. Ketir. Makanya kita jagalah hati, jagalah badan, jaga ruh, dan kasih sayang sesama ciptaan Allah, Rahman dan Rahim. Insya Allah barokah. Saya cinta. Kalau tidak cinta nggak kena. Ya gitu ya. Karena cinta. Karena saya diperintah Allah. Diperintah oleh malaikat. Dan diperintah oleh para nabi, para sahabat. Sampai kepada wali-wali. Sampai kepada orang tua atau guru-guru. Insya Allah barokah. Akhirnya ketemulah seperti gini. Saudara. Ya betul nggak? Siapa tahu nanti kita kumpul bersama. Amin. Saya yang tanggung jawab. Saya yang usul kepada Allah. Dan saya kepada guru pun. Guru nggak tanggung jawab. Dirampung sama saya. Terus sampai ke wali-walinya. Sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Makanya saya berdialog kepada Rasulullah. Ke makamnya Rasulullah. Masuk ke makamnya Rasul. 3 kali saya masuk. Assalamualaikum ya Rasul. Al-kuli inna kaliyama ummati 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 ummati. La kuli inna rahmatan Qur'ani fa kaliyama firma Allah. Nangis. Padahal saya berangkat dari Indonesia atau dari Surabaya atau dari Malang. Nggak punya duit 9 orang. Tanya aja anak-anak. Nyampe. Menginginkan kitab. Alhamdulillah. Pulang ya bawa segala macam. Allah itu Rahman Rahim.
bukan dongeng, kenyataan. Karena apa? Membuktikan la kali inna kali wali akasini inna kali mafil Allah. Jelas. Makanya kita bersyukur. Tengah malam bisa jadi subuh. Subuh ini sukma kali inma sukma ala kali mafil. Kok ada ya? Kok ada orang yang seperti ini dipercaya wali Allah dan punya murid banyak, punya pondok pesantren bercabang-cabang, dan sampai saat ini masih oke-oke saja. Katanya langsung berguru dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah selama 40 tahun. Ini bukan calang-calang ya. Dan ini merupakan sebuah aset yang sangat membanggakan Indonesia. Aduh, ceritanya itu loh, ceritanya kok di otak saya itu nggak nyampe. Ke Mekah tidak bawa uang, tapi sampai ke sana pulang bawa oleh-oleh. Ini patut dipertanyakan ya, paspornya ini dicop imigrasi atau tidak? Jangan mengaku terbang atau lewat mimpi bisa ke Mekah ya. Ini penuh dengan hayalan ya. Dan lagi-lagi terjadi. Kenapa hal ini sering terjadi di daerah saya? Aduh, memang tidak bisa dinafikan ya. Setiap tahunnya di Jawa itu selalu muncul hal-hal yang viral. Dan yang aneh kok juga ada pengikutnya. Mengaku Nabi juga ada pengikutnya. Mengaku wali Allah juga ada pengikutnya. Aduh, dan sampai saat ini oke-oke saja loh Sing Gufron ini. Apakah mungkin Sing Gufron ini bakatnya jadi sutradara saja ya? Kalau membuat cerita itu, ya Allah, luar biasa hayalannya. Anehnya, muridnya banyak banget. Ini sangat disayangkan ya. Kalau sampai, aduh, saya sampai tidak bisa berkata-kata ya. Makoli inna rohmatan, bisa jadi wali, punya pengikut banyak, dan punya pondok pesantren banyak. Ada apa ini di balik ini semua? Kenapa sampai saat ini tidak ditangkap-tangkap dan tidak dipertanyakan? Kenapa Majelis Ulama Indonesia membiarkan hal seperti ini? Kenapa? Saya sebagai orang Indonesia patut mempertanyakan kenapa MUI diam saja. Oke, cukup sekian sahabat-sahabatku semua. Sudah akhir zaman, macam-macam terjadi. Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita agar kita terhindar dari orang-orang yang menyesatkan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video-video yang saya reaction bisa untuk menjadikan pembelajaran kita bersama-sama. Dan tentunya semoga bermanfaat.